Football Universe. Sejak kecil, pemain ini adalah seorang pejuang sejati. Semangat pantang menyerahnya patut diteladani. Meskipun dikecewakan berkali-kali, Samuel Eto'o tetap melangkah maju untuk meraih impiannya. Berikut kisahnya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Jika menyebut negara Kamerun, maka ada dua nama pemain sepak bola yang menjadi ikon negara ini. Yang pertama adalah Roger Milla, legenda Kamerun yang pernah bermain di Liga Indonesia. Dan yang kedua adalah Samuel Eto'o. Kedua orang ini adalah representatif dari semangat Kamerun yang tak pernah redup ketika di lapangan sepak bola. Samuel Eto'o Fils lahir di Douala, Kamerun pada 10 Maret 1981. Eto'o dibesarkan di distrik New Bell yang merupakan perkampungan kumuh di pinggiran kota Douala. Di sekitar tempat tinggal Eto'o tidak ada akademi sepak bola ataupun lapangan yang layak untuk bermain sepak bola. Eto'o dibesarkan dari sepak bola jalanan, dan semua skill sepak bolanya diperoleh dari bermain sepak bola dimanapun dia dan teman-temannya mendapatkan area kosong. Salah satu lapangan tua yang terbengkalai juga sering digunakan Eto'o untuk mengasah skill shooting dan dribblingnya. Tanpa ada pelatih dan tanpa bimbingan khusus, Eto'o mencoba berkenalan dengan sepak bola menggunakan caranya tersendiri. Bakatnya kemudian ditemukan dan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Kaji Sport Academy di usianya yang ke-12 tahun. Mantan pemain tim nasional Kamerun yang bernama Gilbert Kaji sangat menyukai gaya bermain Eto'o, yang meskipun belum memiliki teknik dasar yang tepat, tetapi pergerakan serta kecepatan Eto'o kecil sangatlah mengagumkan. Eto'o kemudian perlahan dipoles di akademi ini. Teknik dasar sepak bolanya diperbaiki, serta pemahaman taktik dan cara bermainnya juga semakin ditingkatkan. Permainan Eto'o kemudian semakin berkembang. Dalam beberapa pertandingan yang diikutinya untuk mewakili Kaji Academy, dia tampil sangat baik. Tim scouting Real Madrid yang beroperasi di Kamerun kemudian merekrutnya pada tahun 1996. Dia pun bergabung dengan Los Blancos Junior saat usianya baru 16 tahun. Tetapi di Real Madrid Junior atau Real Madrid B, penampilan Eto'o belum terlalu baik. Dan ketika Real Madrid B terdegradasi ke Segunda Division B, Eto'o dipinjamkan ke Leganes di musim 1997-1998. Hal ini dikarenakan di Segunda Division B tidak diperbolehkan pemain selain dari Eropa. Di Leganes, Eto'o mulai menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebanyak 28 pertandingan dia diturunkan dan dia mampu mencetak 3 gol. Setelah dari Leganes, Eto'o kembali ke Real Madrid. Tetapi sekali lagi dia tak mendapatkan tempat di sana dan dipinjamkan ke Espanyol. Lebih mengenaskan lagi, di Espanyol, Eto'o hanya tampil sekali di Copa del Rey. Pada bursa transfer musim dingin tahun 2000, Eto'o kemudian dipinjamkan ke Real Mallorca. Dalam setengah musim, Eto'o mampu tampil sangat baik dan menyumbang 6 gol dari 13 kali kesempatan yang dipercayakan kepadanya. Karena menjanjikan, di awal musim 2000-2001, Eto'o kemudian dibeli Real Mallorca dari Real Madrid seharga 4 juta euro. Di Real Mallorca, ketajaman Eto'o mulai terlihat jelas. Di musim pertamanya 2000-2001, dia mampu mencetak 11 gol dari 28 kali penampilannya. Striker Kamerun ini seperti napas baru bagi Real Mallorca, karena lini serang mereka mendadak sangat produktif berkat kehadiran Eto'o. Presiden Mallorca waktu itu, Matteo Alemany, bahkan memuji Eto'o setinggi langit dan kagum atas permainan Eto'o.
Ketika ditanya media Spanyol, Eto'o juga sangat senang berada di Mallorca karena dia berhasil tampil sesuai yang diinginkan dan fans menyayanginya. Ketika di Mallorca, Eto'o juga sangat memanjakan fans dengan beberapa aksi di luar lapangan sepak bola. Seperti dia pernah menyumbang uang sebesar 30.000 euro untuk mentraktir fans Mallorca yang datang menyaksikan final Copa del Rey. Dan ketika final tersebut, dia berhasil mencetak 2 gol yang membuat fans Mallorca semakin mencintainya. Selama 4 musim di Real Mallorca, dirinya mencetak 54 gol dalam 133 pertandingan untuk memantapkan posisinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di klub tersebut. Karena pencapaian ini, Eto'o kemudian menjadi sasaran pembelian dari beberapa klub besar. Real Madrid mencoba menawarnya lagi, tetapi Eto'o menolak karena pernah kepahitan di sana. Dan sebagai bentuk perlawanan terhadap Real Madrid, Eto'o menerima pinangan dari rival abadi mereka, yaitu Barcelona, di awal musim 2004-2005. Di Barcelona ini, Eto'o berhasil menunjukkan permainan terbaiknya. Ditambah, dia sekarang mendapatkan dukungan penuh dari pemain-pemain berkualitas dunia. Musim pertamanya, Eto'o langsung tancap gas dengan mencetak 25 gol serta membawa Barcelona menjuarai Liga Spanyol atau La Liga. Di musim keduanya di Camp Nou, dia bahkan memukau dengan menjadi top skor La Liga dengan 26 golnya. Eto'o dikenal sebagai seorang striker yang sangat cepat pergerakannya. Dia mampu melakukan sprint cepat serta mampu mendribel bola dengan kecepatan di atas rata-rata. Selain itu, yang buat Eto'o istimewa adalah ketahanan dan kekuatan fisiknya. Dia tidak mudah jatuh ketika beradu badan dengan pemain lawan. Dia juga memiliki stamina yang sangat prima yang membuatnya mampu berlari penuh selama 90 menit di lapangan. Untuk bola-bola udara, meskipun tingginya hanya 1,8 meter, tetapi dia mampu melompat dan menggapai bola dengan baik. Yang paling menjadi kelebihan Eto'o dibanding striker-striker lainnya adalah kemampuan finishing dengan kedua kakinya yang sama sempurna. Jika Eto'o mendapatkan bola di kotak penalti, akan sangat mungkin terjadi gol. Di musim ketiga dan keempatnya berseragam Barcelona, produktivitas gol Eto'o menurun karena cedera yang dialaminya. Tetapi di musim kelimanya, dia tampil sangat fantastis dan mencetak 30 gol di La Liga. Dia juga berhasil mengantarkan Barcelona menjuarai Liga Champions Eropa dan gelar treble winner. Setelah menjalani musim yang fantastis bersama Barcelona, nasib Eto'o kemudian berubah drastis saat dirinya ternyata dilepas Barcelona ke Inter Milan. Hal ini dikarenakan Pep Guardiola menginginkan striker nomor 9 yang tangguh dan dia mendapatkan Ibrahimovic. Sebagai bayarannya, maka pihak Barcelona kemudian memberikan Eto'o kepada Inter Milan. Hal ini tentu saja sangat membuat Eto'o kecewa, tetapi dia memilih untuk pergi karena memang Barcelona sudah tak menginginkannya. Eto'o menerima dengan lapang dada dan berjanji akan menunjukkan kembali permainan terbaiknya selama di Serie A Liga Italia bersama Inter Milan. Bertemu dengan salah satu pelatih jenius waktu itu, Jose Mourinho, Eto'o curhat bahwa dirinya sangat kecewa dengan Barcelona. Mourinho berusaha memulihkan kepercayaan diri Eto'o dan mengatakan kepadanya bahwa bersama Inter Milan, dia juga dapat berprestasi di Eropa. Dan Mourinho juga ingin mengalahkan Barcelona karena memiliki kepahitan yang sama. Seiring berjalannya waktu, Eto'o mampu tampil baik di Serie A bersama Inter Milan. 12 gol dia ciptakan untuk mendukung Inter Milan meraih Scudetto mereka. Tetapi yang paling menakjubkan justru adalah Eto'o mampu membawa Inter Milan menjuarai Liga Champions Eropa. Salah satu lawan Inter Milan yang dikalahkan adalah Barcelona, sehingga dendam Eto'o terbayar lunas, dan dia pun kini bisa tenang di Italia.
Di musim perdananya ini, Eto'o kembali meraih treble winner dan membuatnya menjadi salah satu pemain Afrika yang prestasinya mentereng. Eto'o membela Nerazzurri selama 2 musim dengan mencatatkan 102 pertandingan dengan torehan 53 gol dan 25 assist. Selepas memperkuat Inter Milan selama 2 musim, Eto'o akhirnya memilih bermain di Liga Rusia bersama Anssi Makhatchkala. Hal ini dikarenakan dirinya mendapatkan penawaran gaji yang sangat fantastis karena tim Rusia ini sedang mencoba menguasai Eropa dan pemiliknya juga tak segan menggelontorkan dana. Di Anssi penampilan Eto'o masih stabil, tetapi tak ada satupun prestasi yang mampu dipersembahkannya. Hal ini membuat dirinya kemudian dijual di akhir musim ketiga. Eto'o kemudian memilih bermain di Liga Inggris bersama Chelsea pada musim 2013-2014. Setelah itu musim berikutnya dia pindah ke Everton. Dari Liga Inggris, Eto'o kemudian ke Liga Turki, memperkuat Antalyaspor, kemudian memperkuat Konyaspor. Pada musim 2018-2019, Eto'o memilih bermain di Liga Qatar bersama Qatar SC. Klub ini menjadi klub terakhir Eto'o sebelum dirinya memutuskan untuk gantung sepatu. Untuk tim nasional Kamerun, Eto'o dipanggil pertama kali saat usianya masih 16 tahun, di tahun 1997. Setahun kemudian dirinya masuk skuad Kamerun yang berangkat ke Prancis untuk mengikuti Piala Dunia 1998. Eto'o kemudian mempersembahkan 2 gelar Piala Afrika untuk Kamerun, yaitu di tahun 2000 dan 2002. Dirinya kemudian kembali tampil membela Kamerun di Piala Dunia 2002 Korea Jepang. Kemudian dia juga tampil di Piala Dunia 2010 dan 2014. Dia menjadi pemain Kamerun ketiga yang berhasil bermain di 4 edisi Piala Dunia. Selama 17 tahun memperkuat Kamerun, Eto'o mampu mencetak 56 gol. Dirinya sangat dipuja di negaranya karena dianggap sebagai salah satu pemain Kamerun paling berprestasi di dunia. Setelah pensiun dari sepak bola, Eto'o menyibukkan dirinya untuk organisasi-organisasi amal dunia. Dia bertekad memajukan sumber daya orang-orang Afrika, terutama di negaranya Kamerun. Oleh karena itu, dia pun sering mengadakan kegiatan penggalangan dana. Selain itu, Eto'o juga berhasil dipilih menjadi Ketua Asosiasi Sepak Bola Kamerun, atau kalau di Indonesia seperti Ketua PSSI. Pengalaman yang dimilikinya diharapkan dapat memajukan sepak bola Kamerun, dan hal ini pun mendapat dukungan penuh dari sahabat-sahabatnya yang juga merupakan mantan pemain sepak bola. Saat ini orang mungkin sudah tak melihat aksi Eto'o di lapangan hijau. Tetapi dahulu, Samuel Eto'o adalah salah satu striker tajam, kebanggaan Afrika dan dunia.